Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyempatkan waktunya untuk membersamai presentasi Zoom pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Indah Hayati Putri selaku moderator, serta izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada Aulia Zaibullah Putri, Salsa Cantika Dwi Lestari, Edi Firmansyah, Paramita Medianti, dan Ananda Dwi Nur Afifah. Baiklah, untuk kesempatan presentasi kali ini itu akan menyampaikan judul kepercayaan masyarakat terhadap ayat Al-Quran dan kesehatan holistik. Sebelum itu, izinkan saya membacakan pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim besar di dunia, mencapai 87,02% dari total 277,75 juta penduduk. Tradisi spiritual masyarakat Indonesia mencerminkan perpaduan nilai agama dan budaya. Salah satunya yaitu tradisi kepercayaan terhadap air doa, khususnya di Palembang, yang ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit melalui bacaan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pendekatan holistik dalam kesehatan menjadi landasan kepercayaan, di mana itu menekankan keseimbangan antara aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual sebagai kunci untuk mencapai kesehatan yang optimal. Air doa menjadi bagian dari pendekatan ini, tidak hanya sebagai media fisik, tetapi juga sebagai sarana spiritual yang membawa energi positif dan meningkatkan harapan kesembuhan. Selanjutnya untuk pengertian akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya kepada Aulia Zaibullah Putri, dipersilahkan. Baik, pengertian air sendiri merupakan elemen esensial bagi keberlangsungan hidup, sebagaimana dijelaskan pada Afifah 2022. Dalam perspektif Islam, air menjadi salah satu unsur utama dalam menciptakan makhluk hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, sehingga ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kemukjizatan ilmiah. Holistik itu sendiri merujuk pada pemahaman bahwa kesehatan tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mencakup keseimbangan mental, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ajaran agama termasuk Al-Quran tidak hanya relevan dalam konteks ibadah, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan kesehatan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya untuk metode penelitian itu akan dibacakan oleh Salsa Cantika. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk sebagai pilihan yang sangat sesuai karena peneliti bisa mengusut lebih jauh bagaimana hal tersebut berpengaruh dalam kesejahteraan mental, fisik, dan spiritual mereka. Selain itu, pendekatan deskriptif memberi peluang untuk mengungkapkan konteks sosial dan budaya pada penelitian ini. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kepercayaan masyarakat Palembang terhadap air bacaan Al-Quran dalam menunjang kesehatan holistik. Pemilihan sumber data secara purposive sampling, di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih informan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang mana peneliti memilih orang dengan pertimbangan tertentu, yakni orang yang dianggap mempunyai pengetahuan terhadap objek dan subjek yang diteliti mengenai kepercayaan masyarakat terhadap air bacaan Al-Quran dan menunjang kesehatan holistik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk hasil diskusi akan dibacakan oleh Dwi Ananda dan juga Edi. Kepada Saudara Edi dan Saudari Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Adapun hasil diskusi yaitu satu, kepercayaan spiritual. Penelitian menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap air yang telah dibacakan Al-Quran berakar pada nilai-nilai spiritual dan juga religius. Masyarakat percaya bahwa doa-doa dari Al-Quran dapat berfungsi sebagai perantara dalam proses penyembuhan yang menunjukkan pentingnya dimensi spiritual dalam kesehatan. Next. Yang kedua yaitu kesehatan holistik. Diskusi menekankan bahwa kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual.
Pendekatan holistik ini relevan dalam konteks kesehatan, terutama ketika menghadapi masalah yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dan doa tetap penting dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang ketiga yaitu dampak positif. Penelitian ini mendukung temuan sebelumnya menunjukkan bahwa pengobatan melalui Al-Quran dan doa dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Ini mencerminkan potensi pengobatan alternatif yang diakui dalam konteks budaya dan agama. Untuk selengkapnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Edi. Oke, terima kasih. Yang keempat yaitu peran wawa, yang dimana wawa ini sebagai terapis yang berperan penting dalam proses penyembuhan, menunjukkan bahwa praktik ini melibatkan interaksi sosial dan dukungan komunitas. Ini juga menegaskan bahwa penyembuhan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar aspek fisik, tetapi juga dukungan emosional dan spiritual dari lingkungan sekitar. Next. Oke, mungkin 5 kesimpulan. Diskusi menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap air bacaan Al-Quran dalam mencerminkan hubungan yang kompleks antara agama, kesehatan, dan budaya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana praktik spiritual dapat berkontribusi pada kesehatan holistik dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Secara keseluruhan, diskusi ini menekankan pentingnya memahami kepercayaan dan praktik spiritual dalam konteks kesehatan masyarakat, serta bagaimana hal tersebut dapat diintegrasikan dalam pendekatan kesehatan yang lebih luas. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya untuk hasil itu akan dibahas oleh Paramita Medianti. Kepadanya dipersilakan. Praktik air doa yang dilakukan Wawa berawal dari pengalaman spiritual ketika membantu anggota keluarga yang sakit parah. Nah, kesembuhan yang terjadi membuat masyarakat mulai mempercayai air doa sebagai alternatif penyembuhan. Nah, prosesnya ini melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Yusuf dan doa Nabi yang ditiupkan ke air biasa. Lalu air doa ini diyakini memiliki berbagai khasiat seperti menunjang kesehatan holistik, mengusir jin, membuka hati, serta memberikan dampak psikologis yang menenangkan. Si Wawa menekankan bahwa ia hanyalah perantara dan kesembuhan tetap bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan masyarakat terhadap air doa ini menunjukkan keterhubungan nilai spiritual, tradisi lokal, kesehatan dalam kehidupan mereka. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk para pemateri yang telah menyampaikan materi tadi. Baiklah, tiba saatnya untuk saya membacakan kesimpulan hasil dari penelitian ini. Kesimpulannya, setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan masyarakat Palembang terhadap air bacaan Al-Quran ini menunjukkan praktik ini berakar pada keyakinan spiritual dan nilai-nilai religius, di mana Wawa sebagai terapis berperan sebagai perantara dalam proses penyembuhan dengan menggunakan doa-doa dari Al-Quran yang diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Masyarakat percaya bahwa air doa memiliki khasiat yang berbeda dibandingkan dengan air biasa, dan praktik ini menjadi bagian dari ikhtiar dalam mencapai kesehatan holistik. Selanjutnya juga penelitian ini juga menegaskan bahwa kesembuhan sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan praktik ini tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga mental, sosial serta spiritual. Dengan demikian pendekatan holistik dapat dalam kesehatan yang melibatkan kepercayaan terhadap kekuatan spiritual dan doa tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah kesehatan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara medis. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dimana menunjukkan potensi positif dari pengobatan melalui Al-Quran dan doa dalam konteks kesehatan masyarakat. Baiklah, mungkin itu tadi paparan singkat mengenai materi dari presentasi kali ini. Saya Indah Hayati Putri selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.